Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan. Di awal bulan Ramadan ini kita persiapkan diri kita sebagai madrasah kehidupan kita dan sebagai riyadhah atau latihan untuk kehidupan kita sehari-hari pasca bulan Ramadan. Seperti kita ketahui, awal bulan Ramadan dalam hadisnya awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awal Ramadan, 10 hari pertama Ramadan itu menjadi rahmah. Marilah kita sambut awal bulan Ramadan ini, kita menjemput rahmat dari Allah sebagai madrasah kehidupan kita sehari-hari, sebagai latihan untuk kita melaksanakan kehidupan keberlanjutan setelah Ramadan. Seperti kita tahu, Ramadan menjadi salah satu rukun Islam, di mana semua umat Islam diwajibkan untuk menjalankan bulan Ramadan, seperti disebutkan di Al-Quran, di hadis banyak sekali tentang kewajiban bulan Ramadan. Untuk tema kali ini, saya akan membahas tentang madrasah Ramadan sebagai madrasah kehidupan. Kenapa kita sebut madrasah? Karena disitulah terbentuk hampir semua kehidupan kita. Namanya sekolah itu berarti mata pelajaran banyak, kuliah pun juga sama mata pelajarannya, ini menjadi satu madrasah. Artinya di bulan Ramadan ini banyak yang harus kita persiapkan, banyak yang harus kita lakukan, dan banyak yang harus kita perbaiki dari diri kita. Nah, madrasah yang pertama berarti banyak apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini terkait tentang bagaimana bisa menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan dahaga, bukan sekedar menjalankan ritual puasa saja, tapi disitulah banyak, seperti tadi disebutkan, banyak orang berpuasa di bulan Ramadan tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Artinya nilai-nilai atau esensi dari bulan Ramadan ini tidak mendapatkan, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Makanya penting ketika kita masuk di bulan Ramadan ini, kita bersihkan diri kita, ya. Namanya bulan Ramadan itu tazkiyatun lil badan, pembersihan badan dan menjauhkan dari syaitan, ya. Tadi disebutkan, saya sebutkan di awal itu, 10 hari terakhir itu itqun minan nar, dijauhkan dari api neraka, berarti jauhkan dari ujian dan cobaan. Nah, di bulan Ramadan, awal masuk Ramadan ini, ya, ada beberapa yang perlu kita siapkan. Pertama, bagaimana kita memposisikan diri dulu. Seorang hamba, ya, beribadah di bulan Ramadan ini berarti mempersiapkan diri kita, pembersihan hati kita dulu, kita bersihkan, kita sucikan niat kita, kita beribadah di bulan Ramadan ini sesuai dengan apa yang Allah harapkan, yaitu kita mengharapkan ridho Allah semata, bukan karena apapun, ya. Nah, ini penting, ya, aspek kognitif ini yang kita lakukan, memahami betul apa sih bulan Ramadan, bukan sekedar kita berpuasa saja, tapi makna, filosofi, ya, dan nilai-nilai yang kita lakukan dalam bulan Ramadan itu kita dapatkan. Yang kedua, aspek afektif. Aspek afektif ini berarti bagaimana kita melakukan bulan Ramadan ini, banyak kegiatan yang kita lakukan, termasuk melatih kesabaran, melatih keikhlasan, ya. Ibadah Ramadan ini kaitannya hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melatih dari bukan sekedar sabar ikhlas saja, melatih untuk melakukan dan mengatakan dan perbuatan apapun itu dengan benar, ya. Kalau yang lain selain Ramadan kita bisa saja lakukan. Kalau Ramadan kita mau berbohong umpamanya, ya, itu orang lain nggak akan tahu, tapi yang tahu Allah. Nah, ini pentingnya melatih kesadaran bahwa bulan Ramadan ini penting penempaan diri sebagai tazkiyatul badan, membersihkan diri, wa tazkiyatul qalbi, pembersihan hati. Ya, ini aspek afektif yang harus kita siapkan. Keikhlasan dalam melakukan ibadah bulan Ramadan ini menjadi penting, karena kalau kita melakukan sesuatu, apalagi ini bulan Ramadan, ya, puasa dengan berat hati, kita akan berat sekali kita menjalankan. Yang ketiga, aspek psikomotorik. Psikomotorik ini aspek yang terkait dengan fisik, ya.
Kita tahu bulan Ramadan ya fisik dan jasmani kita tahu bulan Ramadan itu kita diatur ya kedisiplinan kita, makan sahurnya sudah ditentukan jamnya, buka puasa juga ditentukan jamnya, kemudian waktu makannya jumlahnya juga ditentukan, kaitan fisik, termasuk dalam rangkaian kita ibadah umpamanya sholat raweh. Ini aspek psikomotorik yang harus kita siapkan. Sholat raweh ya, sholat raweh kita berapa kali rakaat itu melatih fisik kita, kesehatan seluruh jiwa raga kita itu kita dilatih betul ya. Kalau sudah biasa, sudah melakukannya dengan ikhlas dan ini kita lakukan, insya Allah semua yang kita lakukan akan nikmat ya. Justru kenikmatan itu akan kita dapatkan, dan puncaknya adalah apa? Dari semua yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, kita mengharapkan ridho dari Allah dan kita mencapai ketakwaan, karena bekal kita dalam ibadah puasa seperti disebutkan di Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan kita, kehadiran Allah di diri kita. Allah selalu hadir, apapun yang kita lakukan Allah selalu hadir dan Allah selalu melihat. Kalau sudah itu ada di diri kita, insya Allah apa yang kita lakukan semuanya enak, dijauhkan dari ujian yang kita dapatkan, nikmat semuanya, kita bersyukur, kita ikhlas. Itulah yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan kegiatan bulan Ramadan atau berpuasa ini. Sudah kita lakukan dengan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah, kita akan mendapatkan puncaknya adalah kenikmatan dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan. Itu dari kami, semoga bisa bermanfaat dan selamat menjalankan ibadah bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.